Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Putri Arlinda dengan NIM 218000177. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan materi tentang paradigma pendidikan. Izinkan saya memperkenalkan kelompok. Yang pertama adalah saya sendiri, Clarissa Putri Arlinda dengan NIM 218000177. Perkenalkan, nama saya Purwisti Aisyah Lutfi dengan NIM 218000252. Perkenalkan, nama saya Thomas Alfa Andri Prastio dengan NIM 218000255. Yang keempat adalah Nur Syafaa dengan NIM 218000223. Pengertian pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN secara umum merupakan bentuk pendidikan yang mengingatkan akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban warga negara supaya mereka menjadi warga negara yang berpikir tajam dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, PKN harus diterapkan di setiap jenjang pendidikan sejak usia dini hingga pada perguruan tinggi demi menghasilkan penerus bangsa yang berkompeten. Sementara itu, menurut para ahli, pengertian pendidikan kewarganegaraan antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah menurut Zahroni berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pembelajaran yang bertujuan untuk mempersiapkan warga negara yang mampu berpikir kreatif dan bertindak demokratis. Yang kedua adalah menurut Aziz Wahab. Aziz Wahab berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu media pengajar yang mengindonesiakan para siswa secara sadar, cerdas, dan penuh tanggung jawab. Yang ketiga adalah menurut Somantri. Somantri berpendapat bahwa PKN merupakan bentuk pembekalan pengetahuan dan kemampuan dasar dengan hubungan antara warga negara dan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara menjadi warga negara agar dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Selanjutnya, yang kedua adalah tujuan pendidikan kewarganegaraan. Pada dasarnya, pendidikan kewarganegaraan yang diterapkan tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut juga dapat dilihat dari beberapa aspek yang berbeda. Berikut adalah tujuan pendidikan kewarganegaraan secara umum, khusus bagi mahasiswa, dan menurut para ahli. Yang pertama adalah tujuan pendidikan secara umum. Secara umum, pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran warga negara dan berwawasan kenegaraan, serta perilaku dan sikap cinta tanah air dengan bersendikan wawasan Nusantara, kebudayaan bangsa, serta ketahanan nasional yang ada di dalam diri calon penerus bangsa yang saat ini sedang mengkaji dan akan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni. Tujuan pendidikan kewarganegaraan lain adalah meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang berbudi luhur, mandiri, maju, tangguh, profesional, bertanggung jawab, dan produktif. Selanjutnya, yang kedua adalah tujuan pendidikan kewarganegaraan secara khusus. Pendidikan kewarganegaraan secara khusus memiliki beberapa poin penting. Penerapan di sekolah. Berikut beberapa poin tersebut. Yang pertama adalah untuk membentuk perilaku siswa dan moral, karena mempelajari kewarganegaraan mempunyai peran penting terhadap pembentukan moral dan perilaku. Yang kedua adalah mendorong siswa agar mereka bisa mempunyai kemampuan serta kecakapan dalam mengenali berbagai macam permasalahan hidup serta kesejahteraan maupun bagaimana cara untuk menyelesaikan dan mengatasinya. Yang ketiga adalah mendorong para siswa agar dapat memperoleh kemampuan untuk memutuskan sikap yang harus diambil dalam kondisi tertentu dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat adalah mendorong para siswa agar dapat mengenali dan juga memahami segala bentuk perubahan serta perkembangan dari ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni. Yang kelima adalah mendorong siswa agar bisa mempunyai kemampuan dalam memaknai segala peristiwa sejarah
dan juga nilai-nilai kebudayaan sebagai bentuk upaya penggalang semangat Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan pedoman persatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga adalah tujuan pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa. Tujuan pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa telah diatur oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Dirjen Dikti. Landasan untuk hal tersebut diambil melalui keputusan Dirjen Dikti nomor 267/Dikti/2000 yang mencakup 3 poin tujuan utama dari pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama adalah agar mahasiswa mempunyai kemampuan untuk memahami dan juga melaksanakan hak dan kewajiban secara jujur. Yang kedua adalah bertujuan agar mahasiswa dapat menguasai, memahami, serta mengatasi berbagai persoalan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Yang ketiga adalah agar mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai perjuangan. Selanjutnya. Yang keempat adalah tujuan pendidikan kewarganegaraan menurut para ahli. Menurut Somantri, tujuan dari pembelajaran pendidikan kewarganegaraan secara umum yaitu demi mendidik warga negara supaya menjadi seorang warga negara yang baik, yang dapat diwujudkan dengan warga negara yang patriotik, toleran, setia kepada bangsa dan juga negara, beragama, demokratis, dan Pancasila sejati. Sementara itu, Maktu berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan diberikan dengan tujuan agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik atau juga disebut dengan to be good kritis. Yang ketiga adalah adapun Bronson menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan atau civic education bertujuan untuk partisipasi yang bermutu serta bertanggung jawab di dalam kehidupan berpolitik dan bermasyarakat baik di tingkat lokal, negara lain maupun nasional. Selanjutnya. Sejarah perkembangan pendidikan kewarganegaraan mulai diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1790 dengan nama civics dalam rangka mengamerikakan bangsa Amerika atau terkenal dengan nama Theory of American Nation. Hal ini dianggap penting mengingat bangsa Amerika Serikat berasal dari berbagai bangsa yang datang di samping bangsa atau suku asli yang ada. Dalam taraf ini, materinya adalah government, serta hak dan kewajiban warga negara. Di Indonesia, pelajaran civics telah ada sejak zaman Hindia Belanda dengan nama Burgerkunde. Dua buku penting yang dipakai adalah Indische Burgerkunde karangan Troms, terbitan J.B. Walters, Maatschappij en V. Groningen, Den Haag, Batavia, tahun 1934. Materinya mengenai masyarakat pribumi, pengaruh Barat, bidang sosial, ekonomi, hukum, ketatanegaraan, dan kebudayaan di Hindia Belanda, dan rumah tangga dunia. Dalam susunan Merdeka tahun 1950 di Indonesia diajarkan civics di sekolah menengah. Walaupun kedua buku tersebut di atas pada zaman Hindia Belanda dijadikan pegangan guru, tetapi ada perubahan kurikulum dengan materi kewarganegaraan di samping tata negara, yaitu tentang tugas dan kewajiban warga negara terhadap pemerintah, masyarakat, keluarga, dan diri sendiri. Misalnya, yang pertama, akhlak, pendidikan, pengajaran, dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, kehidupan. Yang ketiga, rakyat, kesehatan, imigrasi, perusahaan, perburuan, agraria, kemakmuran rakyat, kewanitaan, dan sebagainya. Yang keempat, keadaan dalam luar negeri, pertahanan rakyat, perwakilan pemerintahan, dan soal-soal internasional.
Tahun 1955 terbit buku Civics karangan Siti Simorangkir, Gusti Mayur, dan Sumintarjo berjudul Inti Pengetahuan Warganegara dengan maksud untuk membangkitkan dan memelihara keinsyafan dan kesadaran bahwa warga negara Indonesia mempunyai tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan negara atau good citizenship. Materinya mengenai yang pertama yaitu Indonesia Tanah Airku, yang kedua Indonesia Raya, yang ketiga bendera dan lambang negara, yang keempat warga negara dengan hak dan kewajibannya, yang kelima ketatanegaraan, yang keenam keuangan negara, yang ketujuh pajak, dan yang kedelapan perekonomian termasuk koperasi. Pada tahun 1961, istilah kewarganegaraan diganti dengan kewargaan negara karena menitikberatkan warga sesuai dengan pasal 26 ayat 2 UUD 1945 yang mengandung pengertian akan hak dan kewajiban warga negara terhadap negara yang tentu berbeda dengan orang asing. Tetapi istilah tersebut baru secara resmi dipakai pada tahun 1967 dengan instruksi Dirjen Pendidikan Dasar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan nomor 31 tahun 1967. Buku pegangan resminya adalah Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia, karangan Supardo. Materinya adalah pidato kenegaraan Presiden Soekarno ditambah dengan Pancasila, sejarah pergerakan, hak dan kewajiban warga negara. Pada tahun 1966, setelah peristiwa G30 SPKI, buku karangan Supardo tersebut di atas dilarang dipakai untuk mengisi kekosongan materi civics. Departemen P dan K mengeluarkan instruksi bahwa materi civics atau kewargaan negara adalah yang pertama Pancasila, yang kedua UUD 1945, yang ketiga ketetapan MPRS, yang keempat Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kelima Orde Baru, yang keenam Sejarah Indonesia, yang ketujuh Ilmu Bumi Indonesia. Selanjutnya, Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Tahun 1970-an sampai 1983 terdapat mata kuliah Kewirausahaan Nasional dengan inti pendidikan pendahuluan bela negara. Tahun 1983 sampai 2000 dengan keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi atau Dikti atau Dikbud nomor 32 DJ/Kep/1983 yang disempurnakan dengan keputusan Dirjen Dikti nomor 25/Dikti/Kep/1985 dan disempurnakan lagi dengan keputusan Dirjen Dikti nomor 151/Dikti/Kep/2000 ditetapkan garis-garis besar program pengajaran GPPPP Pendidikan Kewirausahaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas Pasal 39 Ayat 2 yang menyebutkan isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan yang di dalamnya termasuk pendidikan pendahuluan bela negara yang tercakup dalam MPK. Maka dengan keputusan Dirjen Dikti nomor 150/Dikti/Kep/2000 mengharuskan untuk selalu mengevaluasi kesahihan isi silabus dan GPPP pendidikan kewarganegaraan beserta proses pembelajarannya. Konsep pendidikan kewarganegaraan. 1. Pengertian pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah terjemahan dari istilah asing civic education atau citizenship education. Terhadap dua istilah ini, John C.
Jangan membedakan dengan mengartikan civic education sebagai the foundational coursework in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult life. Jawaban 1990. Sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya. 2. Hakikat fungsi pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa yang diharapkan menjadi jati diri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Para mahasiswa baik sebagai individu, sebagai calon guru atau pendidik, anggota masyarakat, dan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum nasional. Apabila kita kaji secara historis kurikuler, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan tersebut telah mengalami pasang surut pemikiran. Sejak lahir kurikulum tahun 1946 di awal kemerdekaan sampai pada era reformasi saat ini. Tahun 1957. Pada tahun ini mulai diperkenalkan mata pelajaran kewarganegaraan. Isi pokok materinya meliputi cara memperoleh kewarganegaraan serta hak dan kewajiban warga negara. Selain mata pelajaran kewarganegaraan juga diperkenalkan mata pelajaran tata negara dan tata hukum B tahun 1959. Pada tahun ini muncul mata pelajaran civics yang isinya meliputi sejarah nasional, sejarah proklamasi, Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, pidato-pidato kewarganegaraan Presiden, serta pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. C. Tahun 1962. Pada tahun ini telah terjadi pergantian mata pelajaran civics menjadi kewargaan negara. Penggantian ini atas usul Menteri Kehakiman pada masa itu, yaitu Dr. Sarjana Hukum. Menurut beliau, penggantian ini bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik. Materi diberikan menurut keputusan Menteri P dan K nomor 31/1967 meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, dan pengetahuan PBB. Pada tahun 1968 ini telah keluar kurikulum dengan istilah kewarganegaraan negara secara tidak resmi diganti menjadi pendidikan kewarganegaraan. Materi pokoknya di sekolah dasar yaitu yang pertama pengetahuan kewarganegaraan, yang kedua sejarah Indonesia, yang ketiga ilmu bumi. Sedangkan sekolah pendidikan guru, yang pertama sejarah Indonesia, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga kemasyarakatan, yang empat HAM. Pada tahun 1973, Badan Pengembangan Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bidang PKN menetapkan 8 tujuan kurikuler, yaitu yang pertama, hak dan kewajiban warga negara, yang kedua, hubungan luar negeri dan pengetahuan internasional, yang ketiga, persatuan dan kesatuan bangsa, yang empat, pemerintahan demokrasi Indonesia, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang keenam, pembangunan sosial ekonomi, yang ketujuh, pendidikan kependudukan, dan yang ke-8, keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada tahun 1975, istilah pendidikan kewarganegaraan negara diubah menjadi pendidikan moral Pancasila atau PMP yang berisikan materi Pancasila sebagaimana diuraikan dalam pedoman perhayatan dan pengamalan Pancasila. Sejalan dengan misi pendidikan yang diamanatkan oleh TAP MPR 2/MPR/1973, mata pelajaran PMP ini merupakan mata pelajaran wajib untuk taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi.
Mata pelajaran PMP ini terus dipertahankan, baik istilah maupun isinya, sampai dengan berlakunya kurikulum 1984 yang pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975. Pendidikan moral Pancasila atau PMP pada masa itu berorientasi dengan muatan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 1994, mata pelajaran PMP diganti menjadi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menggariskan adanya muatan kurikulum pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan sebagai bahan kajian wajib kurikulum semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Pasal 39. Kurikulum Pendidikan Dasar tahun 1994 mengakomodasikan misi baru pendidikan tersebut dengan memperkenalkan mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Sedangkan dalam kurikulum 1994, ruang lingkup pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN meliputi nilai moral dan norma bangsa Indonesia serta perilaku yang diharapkan terwujud dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai dimaksud dalam pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, kehidupan ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan di negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan luas liputan, kedalaman, dan tingkat kesukaran materi pelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan belajar siswa pada satuan pendidikan. Tahun 2004, dengan diberlakukannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 200 Tahun 2003, diberlakukannya kurikulum yang dikenal dengan nama Kurikulum Basis Kompetensi tahun 2004, di mana pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan berubah nama menjadi kewarganegaraan. Tahun 2006, pada tahun ini keluar kurikulum baru yang bernama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Muncul mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN, menggantikan kewarganegaraan dan PPKN. Berdasarkan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006, ruang lingkup mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk pendidikan dasar dan menengah secara umum meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, norma, hukum, dan peraturan. Yang ketiga adalah hak asasi manusia. Yang keempat adalah kebutuhan warga negara. Yang kelima adalah konstitusi negara. Yang keenam adalah kekuasaan dan politik. Yang ketujuh adalah Pancasila. Yang kedelapan adalah globalisasi. Selanjutnya. Jadi, hakikat PKN yaitu program pendidikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa yang diharapkan menjadi jati diri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial, kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya. Fungsi dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. PKN sebagai salah satu mata pelajaran di bidang sosial dan kenegaraan memiliki fungsi yang sangat esensial dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang memiliki keterampilan hidup bagi diri, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Sumantri memberikan pemaparan mengenai fungsi PKN sebagai berikut: usaha sadar yang dilakukan secara ilmiah dan psikologis untuk memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik agar terjadi internalisasi moral Pancasila dan pengetahuan kewarganegaraan untuk melandasi tujuan pendidikan nasional yang diwujudkan dalam integritas pribadi dan perilaku sehari-hari.
Fungsi dari mata pelajaran PKN adalah sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Berdasarkan uraian di atas mengenai fungsi PKN, maka penulis menyimpulkan bahwa pembelajaran PKN diharapkan dapat memberikan kemudahan belajar para siswa dalam menginternalisasikan moral Pancasila dan pengetahuan kewarganegaraan untuk melandasi tujuan pendidikan nasional yang diwujudkan dalam integritas pribadi dan perilaku sehari-hari. Upaya agar tujuan PKN tersebut tidak hanya bertahan sebagai slogan saja, maka harus dirinci menjadi tujuan kurikuler yang meliputi yang pertama, ilmu pengetahuan meliputi hierarki, fakta, konsep, dan generalisasi teori. Yang kedua, keterampilan intelektual. Yang ketiga, sikap. Dan yang keempat, keterampilan sosial. Tujuan pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar yaitu yang pertama, memberikan pengertian, pengetahuan, dan pemahaman tentang Pancasila yang benar dan sah. Yang kedua, meletakkan dan membentuk pola pikir yang sesuai dengan Pancasila dan ciri khas serta watak keindonesiaan. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai moral Pancasila ke dalam diri anak didik. C. Ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan. Setiap ilmu harus memenuhi syarat-syarat ilmiah, yaitu mempunyai objek, metode, sistem, dan bersifat universal. Objek pembahasan setiap ilmu harus jelas, baik objek material maupun objek formalnya. Objek material adalah bidang sasaran yang dibahas dan dikaji oleh suatu bidang atau cabang ilmu. Sedangkan objek formal adalah sudut pandang tertentu yang dipilih untuk membahas objek material tersebut. Adapun objek material dan pendidikan kewarganegaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan warga negara, baik yang empirik maupun yang non-empirik, yang meliputi wawasan, sikap, dan perilaku warga negara dalam kesatuan bangsa dan negara. Selanjutnya, Oke, latar belakang pendidikan kewarganegaraan. Seperti yang kita ketahui, setiap suatu bangsa mempunyai sejarah perjuangan dari para orang-orang terdahulu yang dimana terdapat banyak nilai-nilai nasionalis, patriotis, dan lain sebagainya, yang pada saat itu mengikat era pada setiap jiwa warga negaranya. Landasan hukum pendidikan kewarganegaraan, Undang-Undang Dasar 1945. A. Pembukaan. Undang-Undang 1945, alinea kedua dan keempat, cita-cita, tujuan, dan aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaannya. B. Pasal 27 ayat 1. Kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan. C. Pasal 27 ayat 3. Hak dan kewajiban warga negara dalam upaya bela negara. D. Pasal 30 ayat 1. Hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. E. Pasal 31 ayat 1. Hak warga negara mendapatkan pendidikan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43/Dikti/Kep/2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. F. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar pendidikan kewarganegaraan dilandasi oleh kebingungan yang terjadi pada masyarakat di mana perubahan yang terjadi di dunia yang menyebabkan seluruh tatanan yang ada ikut berubah, termasuk di Indonesia. E. Konsep dasar pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pedagogi. Pembelajaran portofolio. Portofolio dapat diartikan sebagai suatu wujud benda fisik, sebagai suatu proses sosial pedagogis, maupun sebagai adjektif. Sebagai suatu benda fisik, portofolio adalah
Bundel yakni kumpulan atau dokumentasi hasil pekerjaan peserta 3 titik yang disimpan pada suatu bundel. Modeling. Modeling dalam pembelajaran PKN sangatlah penting, mengingat PKN terjadi dari rumpun politik, hukum, dan moral. Dalam pembelajaran nilai moral, teladan dari seseorang yang dijadikan model oleh siswa sangat berperan untuk terinternalisasinya nilai moral yang diajarkan. Next. Conditioning yaitu penciptaan situasi dan kondisi yang mengharuskan seseorang berperilaku atau berbuat sesuai kondisi yang diciptakan. Misalnya, sarana antrian, sarana masuk keluar swalayan, sarana masuk keluar tempat parkir, dan lain-lain. Jamming. Jamming merupakan metode pembelajaran yang menghendaki siswa berlomba-lomba untuk menentukan menang kalah. Contoh pembelajaran melalui metode jamming adalah broken square, team game turnamen, dan cerdas cermat, dan lain-lain. Taking, pembelajaran PKN dengan cara memberikan ajaran piwulang bagaimana seharusnya seseorang harus berperilaku atau tidak berperilaku. Misalnya ajaran bagaimana bersikap kepada orang tua, bagaimana berbahasa, bagaimana cara makan, minum, dan lain-lain. Lanjut. Value Clarification Technique atau VCT merupakan metode menanamkan nilai value dengan cara sedemikian rupa sehingga peserta didik memperoleh kejelasan atau kemantapan nilai. Teknik yang digunakan dalam VCT bisa berupa angket dan tanya jawab. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya membuka 4 pertanyaan. Bagi mahasiswa yang ingin bertanya, silakan raise hand dan menulis pertanyaan di kolom chat. Enggak speaking, Kak. Enggak, langsung aja pertanyaannya baca. Enggak speaking, Kak, kayaknya. Ini speaking apa ditulis di chat? Mohon maaf, Fatu menjelaskan. Yang bertanya, speaking terus ditulis di chat. Izin bertanya. Ya, silakan Mbak Titi Mulyani. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Titi Mulyani, NIM 218000246. Tujuan PKN kan tadi mempersiapkan generasi muda untuk menjadi warga negara yang baik dan berpancasila. Namun sekarang, kenapa masih ada terorisme yang beranggotakan generasi muda? Contohnya saya ambil dari sumber dari detik.com. Zakiyah Aina yang berumur 26 tahun. Bukankah generasi muda lebih idealis, lebih modern, dan tidak terlalu kolot dan realistis? Nah, apakah pembelajaran PKN itu terlalu berbelit-belit sehingga generasi muda itu tidak paham menjadi warga negara yang baik dan berpancasila? Dah selesai. Mohon maaf, bisa digarisbawahi pertanyaannya apa? Intinya, kan tadi tujuan PKN mempersiapkan generasi muda menjadi warga negara yang baik dan berpancasila. Nah, pertanyaannya, kenapa masih ada generasi muda yang menjadi anggota teroris? Apakah pembelajaran PKN ini kurang maksimal untuk generasi muda atau kurangnya penyuluhan
Kurangnya. Intinya apakah pembelajaran PKN itu kurang maksimal? Seperti itu. Selesai. Baik, untuk Mbak Titi, silakan ditunggu jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Dita Ivana Safitri. Bentar, ini ditulis di chat, di kolom chat apa enggak? Iya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Ivana Safitri, NIM 218000149, izin bertanya. Di dalam buku yang berjudul Inti Pengetahuan Warga Negara, ada kata bahwa warga negara Indonesia mempunyai tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan negara. Tetapi, mengapa sebagian seseorang masih kurang dalam memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, maupun negaranya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pertanyaan selanjutnya Mbak Mega Puspitasari. Perkenalkan, nama saya Mega Puspitasari, NIM 218000170. Saya mau bertanya, menurut kalian sendiri, apa kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan? Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Muhammad Lukman. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Muhammad Lukman Nur Fajrudin, NIM 218000024. Saya mau bertanya, apa pengaruh jika siswa tidak belajar PKN bagi kehidupan sosial siswa itu sendiri? Terima kasih. Mohon izin menjawab pertanyaan dari Dita Ivana Safitri. Boleh diulang pertanyaannya? Di dalam buku yang berjudul Inti Pengetahuan Warga Negara, ada kata bahwa warga negara Indonesia mempunyai tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan negara. Tetapi, mengapa sebagian seseorang masih kurang dalam memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, maupun negaranya? Mungkin karena ada sebagian seseorang yang masih kurang memiliki sifat peduli terhadap sesama, sehingga orang tersebut tidak memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan negara. Terima kasih. Apakah sudah jelas? Mohon maaf, saya akan menjawab pertanyaan dari Titi Mulyani. Bisa diulang lagi pertanyaannya? Secara singkat. Wait. Ya, wait. Iki wis on mic gak sih? Pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia. Iya. Tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan mempersiapkan generasi muda untuk menjadi warga negara yang baik dan berpancasila. Namun, sekarang nyatanya kenapa masih ada terorisme yang beranggotakan generasi muda? Contoh saya ambil dari sumber detik.com yang bernama Zakia Aina yang berumur 26 tahun. Nah, apakah pembelajaran PKN ini kurang maksimal atau berbelit-belit sehingga anak muda tidak memahami konsep menjadi warga negara yang baik dan berpancasila? Mohon izin menjawab, tentunya pembelajaran PKN bukan hanya kewajiban dari seorang guru atau dosen yang menjelaskan ya pembelajaran PKN itu seperti apa. Tetapi ada lingkungan di sekitarnya yang bisa mempengaruhi perilaku dirinya. Jadi kita kembalikan lagi, dia itu lebih fokus pembelajaran di sekolah yang benar atau lingkungannya yang kurang benar. Seperti itu. Terima kasih.
Apakah ada Izin sanggahan? Iya, silakan. Ada. Tadi kamu kan bilang lingkungan. Apakah, aduh, nek kamu Mungkin masih ada tamu istimewa, bisa dilanjut menjawab pertanyaan lainnya. Silakan. Izin menjawab pertanyaan dari Muhammad Lukman Nur Fajarudin. Apa pengaruh jika siswa tidak belajar PKN bagi kehidupan sosial siswa itu sendiri? Jika Pancasila tidak diterapkan dalam siswa, maka bangsa kita berpotensi kehilangan generasi mudanya yang telah dipersiapkan begitu lama untuk mendukung kehidupan bangsa dan negara dan tersesat ke ideologi lain yang justru dapat merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Apakah sudah cukup jawabannya? Cukup. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Mega Puspitasari. Pertanyaannya kan, menurut kalian sendiri, apa kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan? Menurut saya, agar mahasiswa menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadaban, memiliki daya saing, berdisiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai. Apakah sudah cukup? Ya, terima kasih. Sama-sama. Mohon maaf, Mbak Titi, bagaimana? bentar. Tadi gimana jawabannya? Mohon maaf, bisa diulangi Mas Thomas jawabannya gimana? Tadi itu Mbak Titi memberikan sanggahan belum selesai gitu, jadi saya belum menjawab. Maksudnya jawabannya dari pertanyaan saya tadi. Apakah bisa diulangi? Intinya kan itu kan kenapa generasi muda bisa menjadi teroris gitu ya, padahal di sekolahnya sudah diajarkan tentang PPKN yang menganut Pancasila gitu ya. Iya. Mungkin yaitu tadi pembelajaran PPKN tidak hanya dilakukan di sekolah atau perkuliahan, adapun lingkungan di sekitarnya seperti orang tuanya atau teman di sekitarnya gitu. Mungkin kalau di sekolah pasti diajarkan yang benar, nggak mungkin sekolah mengajarkan teroris ke muridnya atau mahasiswanya. Mungkin dari lingkungan sekitarnya dan anaknya sendiri terpengaruh oleh hal-hal negatif itu dan mengikuti yang salah. Seperti itu. Terima kasih.
Mohon maaf, Mas Thomas. Tadi kan Anda mengatakan bahwa sekolah pasti mengajarkan hal yang baik. Nyata saya searching di Google bersumber dari bbc.com. Radikalisme masuk ke sekolah, bahkan dari PAUD masuk ke ruang kelas sekolah BBC. Itu bagaimana? Mohon maaf, bisa dijelaskan maksudnya masuk ke sekolah itu ke siapanya, ke gurunya yang mengajarkan atau gimana? Karena saya tidak tahu sumber yang Anda maksud itu, saya belum baca. Tolong dijelaskan. Gini, saya tadi juga baru baca bahwa ternyata gurunya sendiri yang memberikan paham-paham radikalisme, seperti kan di negara kita kan banyak agama. Nah, ketika ada yang berbeda agama, mereka langsung mengatakan kafir, kafir, kafir. Itu kan salah satu paham radikalisme yang akan terus bertumbuh menjadi suatu saat akan menjadi teroris. Seperti itu. Mungkin yang dimaksud itu bukan gurunya mengajarkan radikalisme, tapi gurunya memberikan wawasan tentang radikalisme, gitu ya? Bagaimana? Masa guru PAUD mengajarkan radikalisme ke muridnya kan? Gini loh, mungkin saya kan juga baru baca, mungkin itu tuh hanya dijelaskan setengah-setengah, tidak dijelaskan secara runtun. Jadi pemahaman anak tersebut ya ketika kita berbeda ya dia yang salah gitu loh. Berarti kan itu kan pendidik yang kurang itu maksimal memberikan. Baik. Jadi maksudnya mungkin maksud gurunya baik, tetapi cara penyampaiannya salah gitu ya. Jadi siswanya menangkapnya itu malah ke hal yang negatif gitu ya. Ya. Baik, apakah ada yang disanggah lagi? Lingkungan, permasalahan lingkungan. Tentunya kita kan sudah dewasa. Kan. Nah, kita kan pasti bisa membedakan mana lingkungan yang baik, mana yang lingkungan yang buruk. Namun nyatanya masih ada di beberapa seperti kayak pengajian gitu ada yang menyelipkan paham radikalisme. Itu bagaimana? Mohon maaf, saya kurang paham pertanyaannya. Bisa dijelaskan dengan singkat dan jelas? Gimana? Mohon maaf. Bisa diulangi pertanyaan yang terakhir tentang lingkungan itu tadi? Mohon maaf, tadi ada Grab. Kan tadi kamu bilang tentang lingkungan kan, lingkungan yang mempengaruhi. Namun nyatanya ada kita masuk contohnya kita ke pengajian. Itu kan tentunya
lingkungan yang baik kan. Namun ada beberapa oknum yang menyelip-nyelipkan paham radikalisme itu sendiri. Itu bagaimana? Bagaimana maksudnya seperti apa ya? Kan tadi kamu bilang lingkungan juga mempengaruhi. Iya, baik. Lingkungan juga mempengaruhi. Maksudnya itu tadi yang kamu sebutkan, lingkungan itu ada yang bagus, ada yang jelek. Maksudnya yang jelek itu ada oknum-oknum yang itu tadi mengisi radikalisme ke anak kecil-kecil seperti itu. Jadi maksudnya generasi muda yang termasuk organisasi yang terlarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan ISIS itu umumnya dari lingkungan, bukan dari sekolah. Kalau sekolah tentunya pasti udah dipantau dari pemerintahan, nggak mungkin pengajar memberikan pembelajaran radikalisme, ya itu tadi. Ataupun mungkin pengajar memberikan pengetahuan tentang radikalisme, tetapi muridnya salah paham, malah mengartikan hal yang negatif seperti itu. Itu ya kesimpulannya. Mohon maaf, kan kamu suruh milih lingkungan yang baik, lingkungan yang baik. Dan apa? Sekolah tidak mungkin memberikan pembelajaran yang paham radikalisme, begitu kan? Nah, tapi nyatanya ada beberapa oknum yang menyelipkan hal tersebut, tapi tidak diketahui oleh atasan. Gimana? Maksudnya bagaimana ini saya sebagai mahasiswa mengomentari hal itu atau bagaimana? Ya kan dari tadi kan saya menurut kamu seperti itu kan, pemahaman yang ya baik, saya akan menjawab pertanyaan Titik Mulyani yang terakhir ya. Atau masih ada lagi? tergantung jawabanmu. Kalau jawabanmu masih gantung, tetap saya sanggah. Oh baik, baik. Yang terakhir itu kan bagaimana komentar mahasiswa mengetahui oknum pengajar, ya oknum pengajar di sekolah atau perguruan tinggi yang menyisipkan radikalisme untuk muridnya agar lebih ke hal yang negatif seperti itu ya. Seperti itu, Mbak Titi. Tadi komentar saya terhadap hal seperti itu, mungkin kita sebagai mahasiswa, tentunya yang pertama kita pasti lebih paham mana yang benar, mana yang salah. Terus kita kalau menegur orangnya langsung juga pastinya nggak bisa karena dia yang mempunyai wewenang lebih tinggi daripada kita. Jadi kita lebih melaporkan ke orang terdekat, yaitu wali dosen, seperti itu. Kalau jika sebagai mahasiswa, kita lapor ke wali dosen itu, bahwasanya dosen tersebut mengajarkan hal-hal yang kurang baik ke mahasiswanya, seperti itu. Apakah masih disanggah? Tapi tadi kamu bilang bahwa pendidik itu pasti diawasi oleh pemerintah. Itu kan kembali lagi ke pribadinya masing-masing. Pemerintah sudah memberikan aturan yang baik dan benar untuk penerus bangsanya, tetapi oknum pengajarnya jika melakukan hal negatif itu kembali ke urusan pribadinya lagi, bukan itu lagi. Karena pemerintah sudah memberikan aturan, juga memberikan pengarahan untuk pengajar, memberikan materi yang lebih baik, gitu. Seperti itu. Nah, tadi balik lagi ke lingkungan. Saya tadi tidak ada jawaban dari Anda tentang lingkungan itu loh. Yang kita harus memilih lingkungan yang baik. Tapi contoh saya kan Islam. Saya mengikuti pengajian. Otomatis itu kan lingkungan yang baik kan. Namun ada juga masih ada paham radikalisme yang disisipkan di situ gitu. Itu menurut kamu bagaimana? Karena saya tidak pernah menemukan hal radikalisme di
pengajian ataupun sebagainya, ya mungkin itu kembali ke pribadi masing-masing ya, pendengar. Kan itu yang oknum yang memberikan informasi, kita sebagai pendengar layaknya kita menyaring informasi tersebut seperti itu. Kalaupun pendengarnya berani untuk speak up atau menegur orang tersebut ya silakan gitu. Bahwasanya informasi yang disampaikan itu salah gitu. Baik, terima kasih. Bagaimana? Kurang Ti, ayo terus. Thomas mampu menjawab. Oke, nah tadi kan peran orang tua juga kan. Ya Allah. Astagfirullah. Mbak Titi. Tolong durasi ya. Durasi ini itu loh. Oh iya. Nggak apa-apa Astagfirullah. Mbak, Thomas masih bisa jawab kamu kok. Tenang, ayo tanya lagi. Terus. Tolong ya, jaga. Bagaimana? Masih disanggah? Apakah Udah sudah, Mbak? menyerah? Mohon Durasi. mohon Durasi untuk aja ya. lihat durasi ya, Rek. Durasi. Durasinya Gimana, Mbak Titi? berapa menit? Berapa jam? 39 menit maksimal, soalnya nggak pakai Oh, timing. 39. Kayaknya kurang deh. Titik itu kurang, Rek. Oh, baik. Nggak apa-apa. Bisa biar dilanjut, durasi. Tik, jika mau Nggak menyanggah. apa-apa, Ti. Ayo lanjutin, Ti. Saya buka dengan senang hati, silakan. Siap, Oke, Mas Thomas. Ini kan menurutmu sendiri ya, itu kan menurutmu sendiri kan berarti nggak bisa disalahkan dan tidak bisa dibenarkan karena itu opininya masing-masing. Baik. Nah, tadi kan kamu bilang kalau peran orang tua juga penting, tapi nyatanya sekarang banyak orang tua yang acuh, contohnya karena kesibukan orang tua bekerja, sama-sama bekerja, atau orang tua yang mempunyai anak yang banyak, jadi kurang pengawasan dan atau bahkan anak yang broken home itu bagaimana? Jadi maksudnya orang tua, tanggung jawab orang tua dalam mengawasi anaknya untuk menghindari hal-hal seperti terorisme gitu ya maksudnya ya. Mungkin kalau memang orang tua sibuk ya ataupun ayah ibunya sibuk, mungkin kan kalau di dalam kehidupan orang tua kan ada dua, ada orang tua di rumah, ada orang tua di sekolah gitu ya. Kalau memang orang tua yang di rumah tidak bisa memenuhi kewajibannya, jadi kewajiban orang tua di sekolah seperti itu. Kita juga tidak bisa menyalahkan kesibukan orang tua. Tuh. Gimana, Mbak Titi? Tidak, jawaban kamu itu kurang apa ya? Kurang meyakinkan saya gitu. Takok nang bapaknya langsung enek kurang. Wes, mari. Iya. Mohon bersabar, ini ujian. Iya. Baik dilanjut aja nggak apa-apa. Mungkin Titik masih kurang pas, dilanjut sampai seharian 24 jam nggak apa-apa. Maksudnya kurang apa? Kurang meyakinkan itu yang apanya ya? Mohon maaf. Karena itu opini saya gitu. Jawabanmu itu kayak maksudnya belum perspektifmu itu belum lengkap gitu loh. Kan tadi kan nggak cuma sama itu, orang tua yang sama-sama sibuk, terus ada juga orang tua yang sebenarnya punya Mohon maaf, orang suaranya kurang jelas. orang tua yang mempunyai banyak anak gitu loh, kurang pengawasan, atau bahkan orang tuanya yang broken home gitu. Gimana? Maksudnya jawabanmu itu kurang menjelaskan. Maksudnya itu mengomentari orang tuanya atau anaknya gitu ya?
mengomentari bagaimana anak agar tidak tidak apa ya? Oh ya, paham aku maksud Anda. Kan Maksudnya bagaimana paham. kita sebagai anak dengan orang tua yang kurang mengawasi kita tentang hal-hal tersebut, seperti itu ya. Seperti itu ya. Mungkin tentunya anak tersebut ini dalam jangka udah sekolah ya. Pastinya di dalam dunia persekolahan atau perkuliahan sudah diajarkan. Itu ya. Mungkin dari kepribadian anaknya lagi itu bisa menyaring opini-opini di sekitarnya tanpa pengawasan orang tuanya. Jadi dia itu lebih pribadi, lebih bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Nggak harus kita menjagakan, itu bahasa Indonesianya apa ya? Mengandalkan orang tuanya gitu. Seperti itu. Jadi lebih diri kita sendiri menyaring itu tadi informasi-informasi yang kita dapatkan itu. Seperti itu Mbak Titi. Tapi kan saya pernah baca saya pernah mendengar di salah satu podcast itu, bahkan bisa loh kita memahamkan hanya dengan 2 jam anak itu bisa menjadi teroris. Itu bagaimana? Kan tadi kamu bilang kalau lingkungan, pendidik, bahkan orang tua juga ikut ambil alih di situ. Tentunya itu kewajiban itu ya orang terdekat ya. Jadi saya juga nggak tahu bilangnya seperti apa, saya juga nggak tahu opini dia seperti apa. Jadi mungkin itu kewajiban orang terdekat. Kita sebagai pengamat hanya bisa memberikan informasi yang baik, gitu aja. Gimana kita menyaring informasi-informasi yang baik, bagaimana kita menyaring informasi-informasi yang buruk, seperti itu. Itu maksudnya dalam 2 jam orang awam mengelabui seseorang terus jadi teroris, itu kan lebih kewajiban diri sendiri ya. Apakah dia mengerti itu kesalahan atau perbuatan yang buruk, seperti itu. Kalau saya mengomentari ya seperti itu. Kalau saya kalau di posisi di situ, maksudnya menegur orang yang memberikan informasi buruk kan nggak bisa ya, soalnya kita juga nggak tahu siapa itu yang memberikan informasi seperti itu. Bagaimana? Mohon maaf saya tidak bisa bahasa isyarat ya, pakai suara saja. Gimana Mbak Titi? Kalau selesai ini mau ditutup sama moderatornya. Ya, kalau selesai tutup Gimana aja. Mbak Titi? Puas? Sudah. Baik, saya akan menutup presentasi hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf bila ada salah kata dalam menyampaikan materi dan juga menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.